Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, Pak Menteri, izinkan saya warga Bekasi menyampaikan sedikit pendapat tentang alasan karena adanya kesalahan prosedur pemilihan Wabub Kabupaten Bekasi jadi gagal dilantik. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan, saya ini bukan tim sukses Wabub terpilih versi DPRD Kabupaten Bekasi, semata-mata karena prihatin sebagai masyarakat Bekasi. Karena hal ini menjadi efek domino, ditambah lagi dengan meninggalnya bupati kami dan belum adanya sekda definitif, tentunya mengganggu bagi keberlangsungan pelayanan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang prima. Menurut saya, kesalahan prosedur bukan berarti cacat hukum, dan konsekuensinya pun berbeda terhadap satu putusan penetapan di mana kesalahan prosedur dapat dibatalkan, sedangkan cacat hukum tentunya batal demi hukum. Mengenai hasil pemilihan Wabub Bekasi, oleh karena keputusan yang lahir dari amanat undang-undang yang mempunyai akibat hukum, seharusnya bisa dijalankan terlebih dahulu mengingat kepentingan mendesak untuk masyarakat Bekasi. Jika kemudian ditemukan ada kesalahan, silakan diajukan dan dibuktikan dalam gugatan tun bagi pihak yang keberatan dan dirugikan. Penyebab urung dilantiknya Wabub terpilih DPRD Kabupaten Bekasi juga disebabkan adanya overlap dan kekosongan hukum tentang pemahaman kewenangan secara utuh antara kepala daerah dan DPRD terhadap bagaimana memilih dan mengajukan kekosongan Wabub. Mari kita tengok Undang-Undang Nomor 23 2014 Pasal 65 Angka 1 huruf F tentang kewenangan Bupati mengusulkan pengangkatan wakilnya versus dengan kewenangan DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilbub dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pasal 176 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Pasal 24 Ayat 3. Sebetulnya aturan cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik pengusung bupati mengusulkan dua nama calon wakil bupati pada DPRD melalui bupati. Masalahnya masyarakat belum dengar bupati almarhum pernah mengajukan nama calon wakilnya. Bisa jadi ini adalah permasalahannya. Timbul pertanyaan, apa ini yang dibilang salah prosedur oleh Pak Menteri? Apakah karena hal ini menjadi permasalahan hukum berdampak kemudian menganulir pemilihan Wabub DPRD Kabupaten Bekasi yang telah sesuai dengan aturan hukum? Tentu enggak dong Pak Menteri. Jikapun ada kekosongan aturan main bila mana bupati tidak mengajukan calon wakilnya, maka perlu dicari landasan hukumnya agar memenuhi prosedur, bukan karena kesalahan prosedur kemudian membatalkan akibat hukumnya. Jika ada silakan kita diskusikan. Saya belum sempat kebet-kebet peraturannya karena belum nemu referensi landasan hukumnya. Sebaliknya, DPRD Kabupaten Bekasi telah diamanatkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 2016 dan PP 12 2018. Artinya, ada kewenangan untuk membuat aturan main yang jelas dan dituangkan dalam tata tertib. Merujuk Tata Tertib DPRD Kabupaten Bekasi 2 2019 Pasal 41 Ayat 4 bahwa dalam hal bupati tidak mendaftarkan calon wakil bupati, maka Panli harus melaporkan ke DPRD Kabupaten Bekasi, dan di Pasal 41 Ayat 5 juga disebutkan Panli harus melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat. Jadi yang mana salah prosedur? Aturan hukum cukup jelas jika dipahami dengan pendekatan ilmu hukum, tapi bisa jadi abu-abu kalau pakai kacamata politik kepentingan, apalagi kalau ketemu yang warnanya merah dan biru.